Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizki dengan NIM 222525018. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ketahanan Pangan dengan materi aksesibilitas ekonomi pangan. Nah, aksesibilitas pangan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pengertian aksesibilitas ekonomi pangan. Aksesibilitas ekonomi pangan adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi melalui daya beli yang dimiliki. Artinya, walaupun pangan tersedia di pasar, akses belum tentu merata karena tergantung kemampuan ekonomi masyarakat. Yang kedua, konsep dasar. Akses ekonomi pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini menentukan kemampuan membeli pangan. Pendapatan tinggi, konsumsi cukup dan bergizi. Jika pendapatan rendah, konsumsi terbatas dan kurang berkualitas. Nah, apa itu dampaknya? Dampaknya, kualitas gizi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang kedua, harga pangan. Harga pangan yang tinggi menurunkan daya beli. Jika harga naik, masyarakat mengurangi jumlah konsumsi, mengganti dengan pangan yang lebih murah. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan kualitas konsumsi pangan. Lanjut, yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil mendukung akses pangan. Krisis ekonomi atau inflasi menyebabkan harga naik dan pendapatan menurun. Nah, itu mengakibatkan akses pangan menjadi terganggu. Yang keempat ada distribusi pendapatan. Ketimpangan ekonomi menyebabkan akses tidak merata. Sebagian masyarakat mampu, sebagian lainnya kesulitan. Ini memicu kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Poin ketiga ada hubungan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, akses pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Aksesibilitas ekonomi termasuk dalam dimensi akses pangan. Pentingnya akses ekonomi. Pangan bisa tersedia, tetapi belum tentu terjangkau. Ketahanan pangan tidak tercapai jika masyarakat tidak mampu membeli pangan. Nah, poin keempat itu ada dampak rendahnya akses ekonomi pangan. Yang pertama, kelaparan di tengah ketersediaan pangan. Pangan tersedia tetapi tidak dapat dibeli. Terjadi pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. B. Rawan pangan. Kelompok yang rentan, rumah tangga miskin, pekerja informal, pengangguran, dampaknya konsumsi tidak cukup, gizi buruk dan stunting. 3. Pola konsumsi tidak seimbang. Masyarakat memilih makanan murah, mengurangi konsumsi protein seperti daging, terus mengurangi konsumsi buah dan sayur-sayuran. Akibatnya kesehatan jangka panjang terganggu. Terus poin kelima ada kebijakan pemerintah di Indonesia. Pemerintah berperan penting dalam menjaga agar pangan tetap terjangkau. Nah, pemerintah ini bisa berperan dengan cara bantuan sosial pangan, terus BPNT, bantuan pangan non tunai, bantuan beras. Nah, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin berupa uang atau bahan pangan. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran, menjamin kebutuhan pangan terpenuhi. B. Operasi pangan dilakukan saat harga naik. Peran Perumbulog menjual beras dengan harga lebih murah, menambah pasokan di pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus nyata yang ada di Indonesia tentang kenaikan harga beras. Harga beras kualitas medium dan premium mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan tim CNN Indonesia, sejumlah pedagang beras di Pasar Palmerah Jakarta Pusat dan Pasar Tebet Barat mengakui adanya kenaikan kendati belum signifikan.
Menurut para pedagang, kenaikan sebetulnya sudah terjadi sejak bulan puasa hingga hari ini 14 April 2026. Artinya sudah nyaris 2 bulan harga beras berada di angka yang lebih tinggi. Harga beras medium di pasar Palmerah berkisar antara Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium dibanderol Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Sebelum naik, harga beras medium berkisar Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilo. Sementara beras premium Rp15.000 per kilogram. Di pasar Tebet Barat, harga beras premium menyentuh angka Rp17.000 per kilo dan beras medium dibanderol Rp16.000 per kilogram. Angka ini berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, di mana HET beras medium adalah Rp13.500 hingga Rp15.500 per kilogram. Sementara beras premium Rp14.900 sampai Rp15.800 per kilonya. Ada kenaikan kurang lebih 200 sampai 500 per kilo gitu. Kalau biasanya beras premium 15.000, sekarang 16.000-an lah. 15.500 sampai 16.000. Super 16 lah, 16.000-an. Sudah, sebelumnya itu lebih murah 500 per kilo. Mengkhawatirkan sih belum ya, maksudnya masih stabil lah, masih terkendali kenaikannya. Beras mah udah naik dari sebelum pertengahan puasa dah. Sampai sekarang ya udah tinggi, udah paling belum ada penurunan sih. Biasa iya. Kalau medium sih naiknya dikit ya. Paling berapa? Paling 100-200 perak ya. Ya masih biasa lah itu mah. Medium 14 ribuan ya kira-kira. Yang super 16 ribu dah. Ya masih biasa aja sih. Meningkatnya harga plastik dan bahan bakar minyak juga menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras melambung. Hal ini membuat sejumlah konsumen, terutama pemilik warung makan, mengeluh. Kenaikan harga beras berdampak pada omset penjualan yang menurun. Ada kenaikan Rp1.000 ya. Per kilo biasanya kan 14 jadi 15 gitu. Iya. Sebetulnya ya ngaruh ya, tapi kalau mau dinaikin kan nggak bisa. Soalnya kalau dagang makanan kan susah dinaikin. Ntar kalau dinaikin yang makan pada kabur, nggak jadi makan deh. Ya ngaruh Mbak. Ya seumpamanya sih dapat 200 satu hari, paling 100 kayak gitu Mbak. Untungnya. Paling keresahannya ya kayak gitu, paling bilang sendiri. Apa-apa naik semua, plastik, apalagi minyak, dulunya 18 sekarang 20. Kertas bungkus dulunya 28 sekarang 35. Di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga beras dan bahan baku lain dapat kembali stabil. Jingga Ramadintia, Katarina Ivanka, Jakarta. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi aksesibilitas ekonomi pangan. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.